Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Di video kali ini kita akan melanjutkan proses pembuatan aplikasi pencatatan hutang kita menggunakan Microsoft Excel teman-teman ya. Jika sebelumnya kita telah selesai dalam proses pembuatan part 1 master data. Jadi jika kita cek untuk aplikasi yang kemarin kita telah buat 3 master data. Nah, sesuai janji saya di video kali ini kita akan membuat proses transaksi. Jadi di sini ada 3 sheet yang kita perlukan, yaitu sheet transaksinya, kemudian pembayaran, dan sheet untuk menampung tambahan kas ini teman-teman. Oke. Kita kembali lagi di file latihan. Jadi sebelum kita memulai proses pembuatan untuk sheet berikutnya, kembali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini atau sudah sering ke channel ini namun belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tetap update video terbaru dari saya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Oke, bagi teman-teman yang ingin file latihan dalam video ini, boleh cek deskripsi video. Di situ saya sudah lampirkan untuk seluruh file yang ada dalam video saya ini. Jadi teman-teman bisa ikuti saja. Selanjutnya, kembali lagi di file kita. Teman-teman bisa buka dulu aplikasi latihannya teman-teman kemarin. Di sini di master ininya teman-teman ya, di master 2 ini ada status di sini lunas. Kita coba isikan di sini. Ini sudah ada formula, tapi coba kita isi dulu nomor fakturnya di sini sembarang saja. Nah ini kalau misalkan dia lunas, kita akan berikan di sini conditional formatting atau format kondisi. Jadi kita blok saja dulu semua seperti ini. Nah, setelah kita blok, kita masuk ke menu home. Ini teman-teman ya, menu home. Kemudian pilih conditional formatting untuk mengatur formatnya. Kita ambil aja yang text contains atau yang mengandung teks ini. Teman-teman sesuaikan saja di Excelnya. Di sini saya tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah nanti isi misalkan lunas. Kalau misalkan di sini lunas, kita akan berikan ini teman-teman ya, warna hijau, green fill, warnanya hijau, kemudian tulisannya menyesuaikan juga. Jadi hasilnya seperti ini. Dalam kondisi masih terblok, teman-teman buat lagi untuk yang kata terutangnya ini teman-teman ya. Nah terutangnya ini, sorry, saya enter tadi. Jadi kalau teman-teman mau mengedit, tinggal masuk kembali lalu pilih manage rules. Oke, ini sudah sesuai teman-teman, merah untuk yang terutang. Oke, kita coba dulu kasihkan saldo di sini teman-teman, karena kebetulan belum ada formula. Oh sorry, ini pengurangannya. Oke, ini sudah jalan teman-teman, kita hapus saja dulu. Oke. Nah, buat sheet baru di sini teman-teman ya, sheet baru kita zoom dulu. Oke, seperti biasa kita ubah formatnya dulu teman-teman. Untuk fontnya saya gunakan Courier New supaya sama semua. Font size 12, nanti disesuaikan kebutuhan. Sekarang kita akan membuat untuk penampungan transaksinya teman-teman ya. Jadi ini adalah tabel untuk transaksi. Jadi di sini kita masuk dulu ke file kita yang tadi, nama usaha. Nanti kita akan gantikan daftar transaksi.
Oke, buat di sini periode. Nah, kolom yang kita perlukan di sini adalah tanggal, kode. Jadi saya copy, kemudian saya jelaskan di sini teman-teman. Saya paste spesial saja, paste value. Jadi sama dengan kalau teman-teman ketik secara manual. Jadi di sini yang akan kita pergunakan kolom-kolomnya saya bisa jelaskan adalah tanggal, kemudian ada kodenya, ini diambil dari master data yang teman-teman buat di master 1 ini teman-teman ya. Sorry, di daftar faktur ini. Jadi kode ini yang kita masukkan. Kemudian status, kita statusnya apakah digunakan atau tidak untuk pengecekan bahwa di master 2 ini belum pernah digunakan. Kalau sudah pernah digunakan pasti statusnya di sini telah digunakan. Nah, kemudian suppliernya, kodenya yang kita masukkan di sini teman-teman. Kemudian nama supplier, nomor faktur, jatuh temponya dalam hari teman-teman, kemudian keterangan dan saldo. Oke, kita blok saja. Kita berikan borders dulu seperti ini. Kita blok semua, lalu kita bold, diberikan warna dulu, boleh teman-teman ya, diberikan warnanya sesuai kebutuhan. Masuk pada menu view, hilangkan grid line supaya lebih menarik teman-teman. Oke, sejauh ini kita sudah punya format standar. Sekarang kita atur dulu untuk di tanggal ini. Teman-teman coba masukkan dulu tanggal 1, contoh saja bulan 10 2021. Kalau ingin mengubah format tanggal, nanti tinggal ubah aja di bagian format di sini teman-teman. Kalau misalkan tidak ingin gunakan yang ini, bisa masuk ke more number format seperti ini. Nanti tinggal pilih custom juga boleh. Jadi ada seperti ini modelnya. Nanti bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Kemudian kode ini kita akan buat validasi teman-teman. Jadi validasi itu adalah pilihan. Jadi kita buat ambil pilihannya dari sini teman-teman. Nah, sekarang yang kita perlukan ubah nama dulu. Sheet 1 ini kita rename saja, ganti dengan transaksi 1. Di master 2 teman-teman blok saja seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman insert supaya formulanya jalan, teman-teman insert di bagian kedua dari bawah supaya teman-teman tetap ikut formulanya atau nama-namanya ini tetap masuk ke dalam validasinya. Jadi di blok saja sesuai kebutuhan saja nanti. Kemudian diberikan nama, sini saya berikan nama master M1 underscore kode. Enter, berarti sudah muncul satu nama di sini teman-teman ya, M1 underscore kode. Itu untuk pengkodean ini. Selanjutnya masuk ke transaksi. Di sini ada kode. Masuk ke data, menu data, lalu pilih data validasi. Data validasi ini pilih list saja untuk menampilkan pilihan sama dengan M1 underscore kode. Jadi penamaan ini gunanya pemanggilannya bisa langsung seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini akan muncul. Nah, jadi seperti ini, tinggal teman-teman copy saja sebanyak yang diperlukan. Jadi seperti ini. Nah, untuk status sendiri, misalkan teman-teman isi faktur 001 kemudian mengambil lagi misalkan di bagian-bagian bawah, ini harusnya akan muncul peringatan sebenarnya begini teman-teman ya. Kalau kita ganti ke 4 dulu, ini digunakan, ada tersedia, ada digunakan teman-teman. Nah, sekarang kita coba buat untuk formula di sini di statusnya sama dengan jika kita buat dulu logika sederhananya, jika
kodenya sama dengan kosong atau kode belum ada di sini, maka kosongkan saja dulu seperti ini. Jika salah, kita buat logika baru lagi, if, jadi value itu untuk mengubah ke bentuk angka teman-teman ya, supaya menghindari error. Value teksnya ini kita masukkan count if. Jadi ini count if, untuk kita akan menghitung nilainya teman-teman, jadi mengurutkan. Jadi normalnya harusnya semua ini adalah satu saja teman-teman. Kalau dia ada dua berarti itu sudah digunakan. Nah ini C7 titik 2, jadi ini banyak juga yang salah, bukan titik koma teman-teman atau koma, bukan, tapi titik 2. C7 ke C7, nanti C7 yang pertama ini teman-teman absolutkan dengan menekan Fn F4, atau teman-teman bisa tekan F4 saja sesuai dengan ya settingan keyboardnya sampai muncul $2 seperti ini. Setelah selesai baru titik koma atau pemisahnya teman-teman, koma. C7 tutup kurung, lalu berikan di sini dan sorry teman-teman ya, lebih besar daripada 1. Kita tutup dulu nilainya ini seperti ini. Jadi logikanya, jadi kita akan mengecek di sini mulai dari baris paling pertama sampai ke bawah misalkan seperti itu. Nah kalau misalkan ada yang kembar, itu yang pertama itu sudah dihitung angka 1, yang kedua inilah yang lebih besar daripada 1. Makanya kalau dia lebih besar daripada 1, nilai jika benarnya itu tanda petik ini digunakan. Balas karena ingin memasukkan teks. Jadi kalau memasukkan teks harus menggunakan tanda petik 2. Lalu jika salah, artinya jika tidak sesuai dengan logika, bukan lebih besar daripada 1, maka di sini akan muncul tersedia. Oke, jadi ini untuk pemahaman fungsinya teman-teman. Kita enter, ini tersedia. Coba kita copy ke bawah, tarik saja seperti ini. Nah ini akan otomatis muncul digunakan teman-teman, karena 01 ini sudah ada di atas. Kalaupun misalkan di bagian bawah teman-teman sudah lupa, gunakan kembali, pasti akan muncul digunakan, karena akan formulanya ini akan menghitung mulai dari baris paling atas. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita akan berikan warna juga supaya lebih menarik teman-teman. Jadi kalau tersedia itu hijau, kemudian kalau tidak tersedia warnanya kita akan berikan merah. Seperti yang tadi, kita tinggal masuk di conditional formatting, nanti tinggal pilih text that contains, nanti di sini masukkan tersedia. Kalau dia tersedia kita gunakan green text. Oke. Kemudian kalau dia tidak tersedia, di sini gunakan ini teman-teman ya. Ini sudah default warna merah. Jadi kita ganti di sini digunakan, itu sudah warna merah. Oke. Nah, yang lain itu kosong. Jadi misalkan teman-teman pilih tersedia ya, digunakan. Jadi seperti ini proses penggunanya nanti. Nah, ini untuk menghindari teman-teman menggunakan kode double. Harusnya kan tidak boleh double teman-teman. Supplier juga seperti itu. Nanti teman-teman ambilkan dari master ini. Kita buat dulu kode supplier. Misalkan S atau 001 atau supplier pertama, kita buat saja ya sampai 5 dulu. Nama supplier 1 kita ganti ke bawah sampai 5. Oke, seperti ini. Nanti teman-teman sesuaikan sendiri. Di bagian transaksinya kita akan memilih saja di sini teman-teman. Jadi harus memberikan nama dulu. Seperti ini, kita sudah berikan nama. Di sini karena ini adalah M. Tadi yang kita buat adalah M1, sorry, harusnya ini M2.
kita edit dulu. Nah, bagaimana kalau misalkan ingin mengedit, masuk ke formula, pilih define name-nya, kemudian pilih define name. Di sini ada satu, teman-teman bisa langsung ubah di sini jadi 2, kemudian kita oke. Jadi ini M2, kita cek dulu M1 ini, karena ini sama teman-teman. M1 ini kita delete saja. Oke, kita cek lagi memastikan ini satu saja. Di sini kita ambil dari kode juga boleh supaya muncul kodenya di atas. Kemudian kita ketik M1 underscore kode. Oke, kita enter. Berarti kita sudah punya 2 nama, M1 dan M2. Kita masukkan ke supplier. Kita masuk ke menu data, pilih data validasi, kemudian pilih list. Nanti di sini sama dengan M1 underscore kode. Nah, di sini ada fitur teman-teman, ada input message, error. Nah, ini kita bisa gunakan seperti ini. Ini kan kodenya sudah muncul teman-teman ya. Kalau misalkan kita ketik seperti ini belum ada error tapi bisa tersimpan. Nah, untuk menghindari seperti ini, teman-teman bisa gunakan fiturnya yang error di sini. Jadi ini tidak boleh kosong. Oke, tidak boleh kosong. Kemudian kita apply ke semua yang tadi kita kopikan teman-teman. Di sini stop, misalkan Sarjayadi AW, kode supplier tidak ditemukan. Kita oke. Nah, misalkan seperti ini, maka muncul Sarjayadi AW kode supplier tidak ditemukan. Kalau retrieve, kita akan edit, diminta untuk memilih yang benar seperti ini. Oke. Kalau asal mengisi pasti tidak akan tersimpan teman-teman. Ini sisa copy saja ke bawah. Kita delete saja. Oke, seperti ini. Nah, di nama ini kita akan ambil dari master 1 yang bagian nama ini. Tapi karena kita ingin nanti dinamis, kita bikin banyak saja untuk seluruh kolomnya. Jadi di sini kita berikan nama saja M1 underscore kode 2. Jadi kode 2, enter. Di sini M1 underscore nama. Nah, cukup 2 dulu. Kita bertahap teman-teman buatnya supaya ini bisa detail. Jadi sama dengan jika supplier ini sama dengan kosong, artinya kita tidak memilih supplier, maka munculkan di sini juga kosong di nama suppliernya. Tapi kalau misalkan kita isi, kita akan memerintahkan untuk pengecekan. Ini sama dengan lookup biasa teman-teman, tapi ini menggunakan indeks supaya saat teman-teman nambah kolom, itu nomor kolom tidak akan mempengaruhi di formula. Beda halnya kalau teman-teman menggunakan VLOOKUP. Nah, indeks, kemudian kita akan ambil M1 nama. Kita akan ambil nama, pada match kita akan meminta mencocokkan teman-teman. Lookup value-nya ini ambil dari kodenya, kemudian lookup array-nya ini teman-teman, lookup array-nya ini kita masukkan M1 kode, yang kode 2 teman-teman ya, yang kita buat untuk kolom B-nya. Kemudian akhiri dengan 0 atau exact match. Kita tutup, kita enter seperti ini. Yes saja akan memberikan tanda kurung jika kurang teman-teman, maka otomatis ini sudah selesai. Oke. Nah, kita copy formulanya ke bawah seperti ini, sudah ada formula semua. Jadi kalau kosong ya kosong juga di sini. Tapi kalau misalnya kita isi, dia akan muncul seperti ini. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa berikan tanda
mana yang teman-teman harus isikan di situ, mana yang tidak perlu diisi. Nah, misal yang ada formula seperti ini itu tidak perlu diisi. Nah, nomor faktur ini manual teman-teman. Misalkan 2, 3, 4, 5, temponya 7 hari misalkan. Nah, ini 7 saja teman-teman. Untuk mengubahnya kita harus masuk ke formatnya dulu. Jadi format cells, jadi klik kanan saja format cells. Ini kan general 7, pilih custom. Nah, di sini teman-teman ya, kita bisa tambahkan di sini number dulu. Kita pilih number, di sini kita pilih yang number dulu, lalu kita masuk ke dalam format cellsnya. Di format cells ini teman-teman kita custom. Jadi di sini tipenya ini kita bisa berikan tanda kutip di sini hari. Oke, balas. Jadi munculnya 7 hari seperti ini. Kita oke. Jadi otomatis pada saat kita copy ke bawah ini, kita hapus, kita isikan di sini 8 saja, dia kan sudah muncul hari. Seperti begitu juga misalkan teman-teman ingin buat satuan buah, tinggal diatur saja formatnya. Keterangannya ini bisa agak panjang, keterangan transaksinya apa, pembelian misalkan saldo, jumlahnya manual, kita ubah ke format accounting saja. Nah, sejauh ini sudah selesai untuk form input daftar transaksinya. Kita berikan dulu border di sini. Jadi ini saya sudah jelaskan cukup detail teman-teman ya. Di bagian ini karena sudah ada daftar transaksi, harusnya di master 2 ini sudah bisa kita gunakan dulu. Nah, kita langsung isi saja teman-teman biar tidak kelupaan. Teman-teman berikan nama semua tabelnya ini. Jadi kita transaksi itu kita kasih kode TRX. Jadi terserah saja teman-teman menggunakan nama sendiri, yang penting bisa hafal. Transaksi TRX tanggal, enter. Kemudian di sini TRX kode underscore kode, enter. Kemudian status nggak usah, kemudian supplier TRX vendor saja seperti ini, vendor, baru TRX underscore nama, kemudian TRX. Jadi penamaan ini bebas, yang penting teman-teman bisa hafal atau mengerti pada saat pemanggilan nanti. Ini faktur, enter. Oke, ini ada salah, faktur. Oke, langsung kita edit saja, kita langsung perbaiki di sini. Faktur, kita oke. Kita masuk lagi, ini ada 2, kita hapus saja yang satu ini. Jadi sudah selesai. Kemudian di sini TRX underscore tempo, enter. TRX. Jadi biasakan menggunakan nama untuk kolom-kolom yang nanti akan digunakan teman-teman. Jadi pada saat pemanggilan tinggal masukkan nama tersebut. Nah, kita masuk ke master 2. Di sini kita akan mencari ini kode yang kita buat secara manual. Kita akan meminta merekap mana yang sudah digunakan. Pasti harusnya ada isinya di sini. Makanya di sini kita menggunakan formula indeks saja teman-teman. Jadi sama dengan jika seperti biasa, jika kodenya ini sama dengan kosong, tanda kutip 2 kali, maka kosong juga. Jika salah, indeks. Jadi kita akan mencocokkan di sini TRX faktur. Oke, kita akan ambil nomor fakturnya, koma, match. Jadi teman-teman harus hafal formatnya. Jadi indeks and match. Jadi B7 titik koma lookup arraynya berarti dari kode teman-teman, TRX
Berarti kan ini harusnya dari kode karena ini berada di kolom kode. Lalu 0. Kita tutup kurung. Seperti ini, enter. Yes saja. Nah, kita enter seperti ini. Nah, pada saat teman-teman sudah copy sampai seperti ini formulanya, ini error, artinya ini errornya tidak terdefinisikan teman-teman, atau tidak ditemukan, makanya muncul error ini. Ini kita bisa hilangkan dengan memanfaatkan fungsi if error. If error, ini ada if error, bisa if and a, tapi saya gunakan if error saja supaya general. Tambahkan titik koma, jika error kita kosongkan seperti ini. Yes. Nah, ini sudah hilang teman-teman. Nah, di sini otomatis akan lunas di sini teman-teman ya. Karena ini belum kita masukkan nilai fakturnya. Untuk temponya ini tetap sama, kita tinggal copy saja formula yang kita buat tadi. Kopinya jangan copy cell tapi copy di atas untuk teksnya. Nanti kita paste. Tapi pada saat paste ini tinggal ganti indeks transaksi faktur ini, kita ganti dengan tempo. Jadi pada saat pembuatan formula itu tinggal di copy saja. Ini kita butuh, kita paste lagi yang tadi, kita butuh nama teman-teman. Ya, nama saja kita munculkan di sini. Ini kita munculkan nama. Kemudian di sini kita munculkan yang saldo teman-teman ya. Saldo. Pengurangan belum ada karena masih kosong teman-teman. Kita blok dulu. Oke, seperti ini. Kita atur temponya jangan terlalu besar. Kita ketengahkan. Oke. Hasilnya seperti ini. Jadi sudah ada formula di sini. Jika kita menambahkan tanggal di sini, kemudian kita pilih faktur, sorry teman-teman, kita copy dulu yang di atas ini tadi. Ini karena ikut ke sebelah. Nah, kita hapus. Oh ya, kita harus ubah di bagian ininya karena pilihannya tadi kita apply semua, sorry teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa, kita tinggal ganti karena kita sudah hapus tadi untuk yang namanya, karena di sini berubah. Ini teman-teman ya, M1 kode, harusnya ini adalah kita gunakan M2 teman-teman, M2 kode. Jadi ini munculnya fakturnya karena tadi kita sudah mengubah format tadi, kita hapus, jadi makanya akan muncul seperti ini. Oke, ini sudah sesuai, kita pilih 02, suppliernya supplier 1 kita pilih. Oke, 14 hari. Ini pembelian 20.000. Kita cek di bagian master 2, ini sudah masuk. Ini kita sisa copy saja ke bawah. Kita enter. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Oke, sejauh ini sudah aman teman-teman. Ini sudah digunakan, berfungsi. Penjumlahan juga sudah berfungsi. Yang berikutnya nanti kita akan lanjutkan, kita coba cek lagi teman-teman. Di sini ada pembayaran. Jadi ini yang lama teman-teman. Oke, kita akan masuk ke pembayaran ini, tabel-tabelnya, tapi ini kita buat dulu tabel yang tadi mirip saja teman-teman. Ini nama usahanya kita ketengahkan saja. Nanti teman-teman boleh atur sendiri sesuai kebutuhannya. Kita bikin sheet baru, kemudian rename.
ini transaksi, atau ini langsung saja pembayaran, seperti ini saja, enter. Kita Ctrl A, ubah dulu formatnya, kurir neo, baru kita hilangkan grid lines-nya di menu view. Nah, sama dengan ini nama usaha, daftar pembayaran, kemudian periode. Oke, ini sudah selesai teman-teman, daftar pembayaran sampai periode. Sekarang kolom-kolom yang kita perlukan kita tinggal copy saja. Ini nanti saya jelaskan teman-teman fungsinya apa. Tapi kita paste value aja. Nah, teman-teman sisa buat kolom tanggal, referensi. Jadi di bagian tanggal ini untuk menampung tanggal transaksinya, pembayarannya, kemudian referensi adalah nomor bukti dari kita teman-teman ya, internal, kemudian kode yang akan kita lunasi, kas bank, nama kas bank, suppliernya, nomor faktur, keterangan, itu kita ambil datanya yang sudah ada. Kita blok saja, lalu teman-teman pilih all borders, kita atur, bisa langsung blok saja seperti ini, klik 2 kali kan lebar otomatis teman-teman. Sekarang di kas bank ini kita butuh memberikan nama juga, karena sejauh ini belum kita berikan nama. Mohon kita selesaikan dulu tampilannya biar lebih menarik. Nah, sekarang tanggalnya kita coba bikin dulu, tanggal 1 bulan 10 2021. Nomor buktinya berarti BKK, bisa bukti kas keluar yang pertama. Kode ini kita ambil saja dari sini teman-teman. Kodenya ini di Ctrl C saja karena kan sama validasinya. Seperti ini, paste. Tinggal kita copy ke bawah. Oke, enter, hapus. Jadi ini sudah semua. Jadi tidak usah buat 2 kali lagi. Sekarang kas banknya ini yang belum kita buat. Jadi kas banknya kita buat dulu. K1 misalkan ini, K2 atau B1, B2. Ini adalah kas tunai Bank BCA, Bank Mandiri. Jadi ini acak saja banknya teman-teman. Nah, anggap ini teman-teman ya, Bank BCA, Bank Mandiri. Kemudian kita berikan nama kodenya seperti ini. Ini adalah M3 underscore kode. Seperti ini, kita enter. Lalu kita blok B nya M3 underscore kode 2, enter. Kemudian blok keterangan M3 underscore sini keterangan. Sekarang kita kembali ke pembayaran. Validasi ini kita tinggal masuk saja menu data, pilih validasi, lalu teman-teman pilih list sama dengan M3 underscore kode. Kode saja, kita enter, kita copy ke bawah. Ini sudah pasti benar teman-teman ya. Ini. Nah, di sini banknya otomatis, makanya kita akan berikan warna saja seperti yang tadi. Berikan warna abu-abu seperti ini. Sama dengan if kas bank sama dengan kosong atau logikanya tidak terisi, maka kita kosongkan juga. Jika salah, if kita indeks. Indeksnya itu ini teman-teman ya, M3, kita ambil M3 keterangannya, kemudian match lookup value-nya itu di kas bank, kemudian lookup array-nya itu M3 kode 2, karena yang kode 2 tadi teman-teman, kemudian 0, lalu enter. Nanti akan diperbaiki secara otomatis oleh Excel.
kita yes, kita copy saja ke bawah. Oke, tinggal coba kita pilih saja, ini sudah. Nah, supplier ini kita munculkan nama saja di sini. Jadi ini otomatis juga. Sampai di sini dua ini kita akan buat otomatis. Supplier ini kita tinggal masukkan sama dengan jika tanggal sama dengan kosong, karena tanggal yang jadi patokannya teman-teman ya. Jadi tanggal sama dengan kosong, maka indeks. Nah, di sini kita sudah buat transaksinya. Jadi kita ambil TRX nama tadi ya, karena suppliernya itu kita beri nama, ini kita beli nama saja, ini namanya. Kemudian matchnya, lookup value kita ambil dari kode tadi ini teman-teman ya, karena patokannya di sebelah di transaksi adalah kode, koma TRX kode, lalu 0, kita enter, yes. Jadi muncul suppliernya. Jadi ini sesuai dengan data yang ada di sebelah teman-teman. Oke, sekarang nomor faktur ini kita tinggal copy saja. Jadi klik kanan, copy, lalu pastekan di nomor faktur ini. Teman-teman sisa ganti saja formulanya. TRX nama kita ganti dengan faktur. Oke, kita copy ke bawah. Keterangan ini bebas teman-teman, dan saldonya misalkan bayarnya 10.000. Jadi kita seperti ini saja, 10.000. Kita buat nama dulu. Di sini bayar itu BYR tanggal, enter. Ini kodenya bebas teman-teman ya, BYR underscore ref, BYR underscore kode, BYR underscore kas bank KB. Suppliernya nggak usah, keterangannya saja underscore, atau kita gunakan saja semua, BYR faktur, BYR underscore supplier, dan terakhir BYR underscore saldo. Nah, kita bisa masuk ke master 2 tadi untuk memasukkan pengurangannya. Pengurangannya ini kita hanya menggunakan rumus sum saja, sum if. Jadi sama dengan jika, seperti biasa nomor fakturnya sama dengan kosong berarti belum digunakan, kita kosongkan dulu. Jika salah kita jumlahkan jika, sum if, range-nya ini kita ambil dari bayar, kita patokannya adalah kodenya teman-teman ya, atau bisa nomor fakturnya. Ini bayar pakai faktur, kemudian kriterianya adalah nomor faktur, sum range-nya adalah bayar saldo. Kita ambil angkanya, kita tutup, enter. Ini 0 teman-teman. Nah, ini akan otomatis muncul 10.000. Jika teman-teman ansur kembali lagi ke bawah seperti ini teman-teman ya, teman-teman bayar lagi misalkan 40.000, maka di sini secara otomatis akan terakumulasi. Ini lunas, harusnya nanti lebih bayar teman-teman, tapi coba teman-teman ubah. Kalau minus, kita usahakan ini pembayarannya karena hanya 20.000, kita ganti saja di sini 10.000 lagi. Oke, master 2 ini lunas. Jadi ini sudah lunas. Kemudian di master 1
saldo awal nanti kita akan buat ini karena kita akan membuat filter tanggal secara otomatis. Jadi untuk video kali ini saya rasa cukup dulu karena sudah panjang juga dan teman-teman sudah banyak membuat formula-formula yang kita gunakan. Jadi untuk lanjutan part 3-nya boleh teman-teman nantikan di video berikutnya. Maka dari itu, supaya teman-teman tidak ketinggalan, bisa subscribe terlebih dahulu channel ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update video terbaru saya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, boleh langsung di kolom komentar. Namun kalau teman-teman saya agak slow respon juga di kolom komentar, teman-teman boleh WhatsApp saya untuk pertanyaannya. Oke, cukup sekian dari saya. Salam sukses selalu dan salam sehat selalu dari saya, Sarjayadi Awe.